Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang adanya bumi lain selain bumi yang kita tempati ini dengan membuktikan bahwa penciptaan Isa itu adalah diambilkan tanahnya diambilkan dari bumi lain selain bumi yang kita tempati ini. Untuk penciptaan Isa itu sebetulnya sudah diterangkan secara jelas di dalam surat Ali Imran. Jadi secara keseluruhan surat Ali Imran itu menjelaskan tentang penciptaan Isa. Di dalam surat Ali Imran itu ada intinya. Jadi intinya menerangkan penciptaan Isa yang diambilkan tanah dari tanah yang buminya merupakan penciptaan Adam. Jadi antara penciptaan Adam dan penciptaan Isa itu adalah sama bahannya, yaitu dari tanah dengan bumi yang sama. Sehingga penciptaan Isa ini bisa membuktikan adanya bumi lain selain dari bumi yang kita tempati ini, sebagaimana bumi penciptaan Adam adalah merupakan bumi lain dari bumi yang kita tempati ini. Dari surat Ali Imran ini intinya terletak pada ayat 59, yaitu tentang penciptaan Isa yang dijelaskan sebagai berikut. Inna masalah Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Yang bisa kami terjemahkan yaitu dengan sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa ini yang diciptakan oleh Allah ini sebagaimana penciptaan Adam yaitu yang diciptakannya dari tanah yang sama pula ini dari tanah yang sama sehingga Isa itu diciptakan dari tanah yang sama dengan Adam. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan kepada penciptaannya itu dengan kun fayakun. Karena Isa itu ditempatkan di bumi ini sedangkan penciptaannya atau bahan penciptaannya itu dari bumi lain selain bumi ini, maka bagaimanakah teknisnya? Jadi teknologinya yang digunakan oleh Allah bagaimana? Caranya yaitu Allah memberi rezeki kepada Maryam itu dengan ghairul hisab. Jadi dengan langsung diberi oleh Allah. Ghairul hisab itu diberi oleh Allah langsung yang dijelaskan pada ayat 37, yaitu dari surat Ali Imran ayat 37 fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasaniu wa ambataha
nabatan hasana. Nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama takhala 'alaiha Zakariyal mikraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha. Sehingga inilah ya, Allah memberi rezeki kepada Maryam itu dengan ghairul hisab. Jadi innallaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Hingga Maryam itu diberi rezeki dari Allah itu dengan bi ghairi hisab. Sehingga arti ya dari makna dari ayat ini ya, fataqabbalaha rabbaha biqabulin hasan. Jadi Allah ya mengabulkan ya, menerima doanya ya, doanya ibunya Maryam ini supaya Maryam itu dijaga dari kejahatan-kejahatan setan ya. Maka Allah mengabulkan ya, segalanya semuanya dijaga dari kejahatan setan ya. Biqabulin hasanin ya, dengan penerimaan yang baik, maksudnya yaitu dalam penciptaan pun dengan yang baik ya, ini dengan tempat yang baik ya, bahan penciptaannya juga dengan bahan yang baik yang terjaga dari setan ya. Karena buminya Adam ya, buminya Adam itu kan setan sudah dikeluarkan ini. Jadi tidak ada setan di buminya Adam ya. Wa ambataha nabatan hasana. Sehingga rezekinya Maryam itu diambilkan dari tumbuhan atau dari makanan-makanan yang tumbuh di tempat yang baik ya, yang terjaga dari setan. Jadi tidak ditempati setan ya. Wa kaffalaha Zakaria, dan yang memelihara Maryam itu adalah Nabi Zakaria, sehingga Maryam itu diasuh oleh seorang nabi, maka cara pengasuhannya pun terjaga dari setan ya. Kullama takhala 'alaiha Zakariyal mikraba, ketika ya atau setiap kali Zakaria masuk ke mikrobnya Maryam ya, wajada indaha rizqa, di dalamnya ya didapatkan makanan-makanan ya. Maka Zakaria tanya kepada Maryam, qala ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana kamu mendapatkan makanan-makanan ini ya? Qalat huwa min indillah, maka Maryam menjawab bahwa makanan-makanan ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki dengan bighairi hisab. Jadi bisa dijelaskan bahwa ya, rezeki yang diberikan kepada Maryam ini dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi di mana Adam diciptakan. Maka ini adalah berarti sistem penciptaan daripada Isa ini merupakan atau sangat tergantung kepada apa yang dikonsumsi oleh Maryam. Maka
yang dimaksud dengan penciptaan ya atau bahan penciptaan manusia dari tanah, dari turab ini harus dipahami, yaitu eh, tanah ya. Turab itu tanah yang sudah bisa ditumbuh-tumbuhi tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan itu dimakan. Oleh sebab itu ya, maka untuk memahami suatu penciptaan manusia ini harus memahami sistemnya juga ya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Ar-Rum ya ayat 20 yang menyatakan bahwa wa min ayatihi an khalaqakum min turab tsumma antum idza basarun tasirun. Dari sains dan teknologi, ayat-ayat ya sains dan teknologi, yaitu tentang penciptaan manusia, yaitu diciptakan dari turab, dari tanah, kemudian berkembang biak ya. Yang dari tanah ini diterangkan dulu di dalam surat Yasin, apa maksudnya ya. Dari surat Yasin ayat 36, maka diciptakanlah ya dari tumbuh-tumbuhan, dari tanah itu ya, kemudian tumbuhan, kemudian baru dimakan oleh manusia, kemudian terjadilah bahan penciptaan manusia yang namanya disebutkan azwaja, yaitu sel telur dan sperma, yang dijelaskan dalam surat Yasin ayat 36, yaitu subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tubidul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamu. Maha suci Allah, bahwa ya Allah menciptakan manusia itu azwaja, yaitu menciptakan bahan penciptaan manusia, yaitu sperma dan sel telur, ini dari 3 hal, yaitu min tubitul ardu, dari sesuatu yang tumbuh di bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan, min anfusihim, dari kamu sendiri, wa mimma la ya'lamun, dari sesuatu yang kamu tidak akan mengerti. Dari ini ya prosesnya, dari tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh Maryam, kemudian itu merupakan bahan penciptaan apa namanya azwaja, yaitu penciptaan. Kalau yang dimakan Maryam itu berarti sel telur ini. Jadi sel telur untuk penciptaan Aisyah itu dari Maryam, yang kemudian sel telur itu diciptakan dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi lain selain bumi ini, dengan cara Maryam diberi makanan dengan cara ghairul hisab. Jadi makanan-makanan yang diberikan Maryam itu diambilkan dari dari bumi penciptaan Adam ini ya. Jadi harus diketahui ini prosesnya, teknisnya Allah menciptakan Isa ini ya. Kemudian baru penciptaan manusia itu dijelaskan atau ditegaskan dari surat Ar-Rum ayat 21, yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini penciptaan manusia. Jadi dari sains dan teknologi tentang penciptaan manusia, wa min ayati an khalaqalakum, jadi kamu itu diciptakan dengan suatu sistem ya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dari kamu itu ada azwaja, yaitu bahan penciptaan manusia, sel telur dan sperma. Yang ini kemudian dipertemukan melalui pernikahan. Jadi kalau syariat Islam melalui pernikahan.
kalau bukan ya melalui cara-cara yang non muslim ya non Islam ini mempertemukan yaitu hubungan seksual. Litas kunu ilaiha ini sudah ketetapan untuk menetapkan suatu sistemnya ini ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan menjadikan mereka itu sifat ya mawaddata warahmah. Jadi rasa cinta ya, dan rasa cinta ini jadi untuk mau hubungan seksual itu biasanya punya rasa cinta warohmah. Jadi rohmah itu rasa nikmat, maka dengan rasa nikmat dan cinta itu manusia itu mau mengadakan hubungan seksual sehingga untuk menciptakan manusia. Jadi penciptaan manusia itu oleh Allah diamanatkan kepada manusia. Untuk itu ya, dengan kesimpulan bahwa penciptaan Isa itu merupakan bukti ya adanya bumi lain selain bumi ini ya, karena bahan penciptaan Isa itu diambilkan dari bumi lain selain dari bumi ini dengan teknik atau cara bahwa ya rezeki yang diberikan kepada Maryam itu diambilkan dari bumi lain selain dari bumi ini dengan sistem ghairul hisab ya. Jadi rezekinya Maryam itu diberi langsung oleh Allah. Maka ya karena Isa itu diciptakan dari tanah ya, yang bahannya dari bumi lain selain bumi ini, yang sel telurnya diambilkan dari Maryam, maka ya spermanya itu diambilkan juga ya bahannya. Jadi Allah menciptakan sperma, yaitu seperti penciptaan Adam juga ya, yang spermanya juga diambilkan dari dari bumi penciptaan Adam. Sedangkan sperma dari penciptaan Isa juga diambilkan dari bumi dengan bumi penciptaan Adam dengan proses dari tanahnya, kemudian dari tanah yang dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanahnya itu kemudian diproses lagi yang kemudian menjadi sperma, yang sperma ini bahannya dari tanah yang diambilkan dari tanah yang dari bumi lain selain bumi ini. Jadi jelaslah, sehingga penciptaan Isa ini merupakan bukti ya adanya bumi lain selain dari bumi yang kita tempati ini ya. Sekian dulu, wabillahi taufik walhidayah, semoga bermanfaat. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.